Ghibah adalah gunjing. Apa itu gunjing? Menceritakan aib yang ada pada seseorang yang dia tidak suka untuk diceritakan. Ya, dasarnya itu ada sama dia. Jalannya pincang, omongannya cadel misalnya, apalah, ada aib apa saja pada diri dia. Dia tidak suka. Kalau kita ceritain pasti dia marah. Maka itu namanya ghibah. Dan ini tidak boleh. Hukumnya diharamkan dalam Islam dan termasuk dosa besar dan penyebab siksa kubur. Oleh karena itu teman-teman, tidak perlu menceritakan apapun tentang orang kecuali kebaikan. Kalau nggak ada yang salah, jangan diceritain. Nggak usah ikut-ikutan. Kalau tidak ada pada dia lebih besar dosanya, karena fitnah. Kalau ada ghibah, kalau nggak ada fitnah. Berarti nggak usah masuk ke zona orang lain, nggak usah. Kalau kita terpaksa harus tahu keadaan orang, kalau itu benar kita dukung, kalau itu salah kita nasihati dan tutupi. Saya pernah buat itu tablik akbar, judulnya At-tabayun wa tasattur. Cross check dan tutupi. Dan cross check pun ini kalau ada hubungannya sama kita. Baru kita cross check. Oh, saya mau pastikan sama dia. Karena ada hubungannya sama kita. Misalnya nama kita dibawa-bawa. Ya udah kita cross check. Kalau nggak ada hubungannya nggak usah. Ada cuplikan di TV kita lihat tidak ada hubungan sama kita. Ah, saya mau cross check juga. Cross check untuk apa? Hubungannya apa sama kamu? Betul. Nggak ada hubungannya sama sekali. Nggak perlu. Oh, ada orang beli mobil itu, saya mau cross check dulu uangnya halal atau tidak. Nah, apa hubungannya apa? Gitu. Jadi nggak usah gitu ya, nggak usah masuk ke alam orang lain. Makanya Nabi SAW sering saya ulangi riwayat ini. Beliau kalau pagi hari, kayak kita sekarang waktu duha begini, habis mandi bersih biasanya lagi kosong, beliau jalan dengan para sahabat. Mungkin menjenguk orang sakit, mungkin masuk ke pasar, apalah. Nah seringkali di tengah-tengah jalan atau di tengah proses itu ada wahyu turun. Itu sering terjadi. Maka Nabi SAW kalau habis mandi segala macam sudah rapi, mau keluar, begitu buka pintu banyak sahabat depan rumahnya. Yang paling pertama kalimat Nabi, jangan ada yang ceritakan aib sahabatku. Saya ulangi, jangan ada yang ceritakan aib sahabatku, karena aku ingin bertemu dengan mereka dalam kondisi lapang dada. Kita sekarang buka pintu langsung, udah tahu belum? Telepon, udah tahu belum? Langsung yang pertama itu, buka gosipnya orang. Assalamualaikum, tidak, gitu kan. Cerita apa yang bermanfaat, tidak. Tanya kabar, enggak, langsung. Ya. Jadi luar biasa campurin urusan orang. Ini bahaya, ghibah ya. Kalau bapak ibu dengar orang menceritakan, apalagi kalau baru kenalan ya, baru kenalan sudah mulai cerita tentang aib suaminya, aib istrinya, pekerjaannya, berarti tidak layak jadi teman itu. Kalau dia sekarang ceritain suaminya sudah 10 tahun sama dia, maka kita yang baru berteman 2-3 hari nggak diceritain. Diceritain sama dia nanti. Emang sudah begitu. Kalau kita ketemu sama orang, dia berbicara hanya yang bermanfaat saja. Kalau dia bicara ilmu, nasihat, pendidikan anak kah, masalah bisnis kah, masalah apalah, sukses rumah tangga, banyak yang bisa dibicarakan yang bermanfaat. Kenapa harus masuk ke zona yang tidak perlu? Gitu kan? Nggak usah. Dan jangan bilang, ini sering terjadi Bapak Ibu sekalian. Saya sebenarnya tidak mau ghibah sih, tapi loh, terus cerita lagi. Ya sama saja. Dia hanya mau nambah sedikit pembukaan di masalah ghibahnya. Nggak bisa, jangan masuk di situ. Dan ini saya lihat dijadikan sebagai pola. Di medsos kita, gosip nomor 1. Gosip itu ghibah. Masuk ke rumah tangga orang, ribut sama pembantunya, rumah tangganya, dengan pekerjaannya, macam-macam mobilnya orang dibahas. Kadang-kadang dicari, mungkin kalau pakai sendal pun dibahas. Kenapa pakai sendal merek itu, kenapa begini dan begitu. Nah, ini jadi masalah. Saya pernah ketemu dengan salah satu tokoh masyarakat, dia bilang, sampai pada tingkat meludah saja dinilai. Mungkin orang jalan dilihat, depan pintu dilihat, di mata-matanya dari jarak jauh. Ini orang keluar mau kemana nih arahnya, diikutin. Untuk buat info saja, berita. Ini semua nggak benar, dalam Islam tidak boleh. Makin kita tidak tahu sesuatu, maka jangan dicampur tahu. Tidak usah. Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengamanahkan di pundak setiap orang di antara kita 2 malaikat yang tidak pernah tidur. Ngawasin terus. Tidak usah kita yang campuri urusan orang. Sekali lagi kalau kita lihat ada aib, maka tugas kita luruskan. Kalau itu benar kita dukung. Kalaupun kita sudah luruskan, nasihati, tutup. Supaya dapat pahala ya. Terus sudah tahu fulan tuh, saya nasihatin tuh. Kan jadi hilang pahalanya. Nggak usah. Nggak nasihatin orang antara kita sama Allah SWT. Para ulama salaf salih dulu, kalau mau nasihatin orang, dia tidak kenal. Dia datang mendekat lalu dia mengatakan, saudaraku, saya mendapat informasi, karena dia merasa dia sampai di bawah namanya. Maka dia ada urusan sama dia, mengatakan, telah berita begini dan begitu.
nasihat saya bertakwalah kepada Allah, harus begini, harus begitu, harus begini. Selesai. Kata orang-orang yang diberikan nasihat, saya mendengarkan suara itu dengan nasihat itu seperti sebuah air sejuk di musim panas. Karena nasihatnya bertakwa sama Allah, hati-hati dengan siksa kubur, hati-hati dengan siksa neraka. Bagaimana kalau orang itu begini dan begini, bagaimana kalau kau di posisi dia. Setelah selesai dia bilang, begitu saya balik, saya lihat orangnya tidak ada. Udah hilang. Dia cuma nasihatin, dia pergi. Nggak butuh apa-apa. Jadi orang tidak ada masalah dunianya karena dia berpikir bagaimana mendapatkan pahala. Sekali orang yang nasihatin dia baik, maka sudah didapat pahalanya, kan begitu. Itu yang mesti kita lakukan. Jadi tinggalkan semua ini, bahaya sekali. Ghibah ini yang sekarang sudah seperti menjadi sebuah makanan ya. Ya, seperti sudah orang gibahin suaminya sendiri, istrinya sendiri, anaknya, segala macam hal. Ya, pembantunya lah segala macam. Ada orang pernah interaksi sama kita teman-teman, dia punya kekurangan, dia udah berhenti, udah biarin aja sudah, dia berhenti selesai, udah jangan dicampuri lagi. Dia mau bicara apa terserah dia, pokoknya kita sudah tidak ada. Intinya kan mudaratnya kita sudah selesai. Begitu orang mukmin. Udah roda kehidupan harus berjalan, jangan sibuk urus terus masalah itu. Ada orang dibawa masalah, dia pernah masalah sama pembantunya 10 tahun sudah berhenti, pembantu itu masih diceritain sampai sekarang. Untuk apa sekarang? Cerita untuk apa? Manfaatnya apa? Dia masalah sama kita kan dia sudah berhenti, ya udah selesai, udah biarin aja. Kalau dia bicara, dia pun bicara urusan dia sama Allah. Dan sampai kemana sih kata-katanya? Sampai di mana dia mau selesai kata-kata? Dia cerita sama 3-4 orang, 10 orang, habis itu berhenti kan? Kita panen pahalanya, gitu kan? Makanya seorang salafus saleh pernah digosipin oleh seseorang. Dia senyum. Kebetulan dia baru beli kurma masih sama tangkainya. Kurmanya masih segar-segar. Dia suruh muridnya satu orang bawa ini ke orang sana. Titip pesan ya. Bilang sebagai balasan atas kau transfer pahalamu, kau kasih pahalamu ke saya karena kau gosipin saya, ini balasannya, saya balas kau dengan kurma yang segar ini. Artinya dia ingin mendakwahi orang itu sekaligus juga memberikan gambaran, bahaya loh kamu, ini pahalamu hilang. Gitu loh. Dan ini saya balas kamu, kau mau buruk saya tetap balas kau dengan kebaikan. Seperti itulah kurang lebih. Ya, jadi selalu yang terdengar oleh kuping kita, yang terlihat oleh mata kita, yang terucap dengan lisan kita, semuanya kebaikan. Bagi orang mukmin selalu emas saja. Nasihat, manfaat, ilmu, segala macam itu saja. Dari manfaat ke manfaat yang lain. Gak ada manfaatnya jangan didengarin udah. Gak perlu. Dan ingat, semua yang didengar oleh kuping kita jangan langsung dinukil dengan mulut. Karena Nabi SAW mengatakan cukuplah dosa yang sangat berat bagi orang yang semua yang dia dengar dinukil dengan mulutnya. Baru dengar langsung dilempar. Padahal sebenarnya belum tentu itu benar. Bagaimana kita tarik sekarang? Kita teman-teman kalau sudah melemparkan kata-kata itu susah sekali. Selama masih di lisan kita, maka masih milik kita. Kita bisa telan kembali, nggak usah diucapkan. Kontrol diri. Tapi kalau kita sudah ucapin, ini luar biasa. Pepatah bahasa Arab mengatakan, kalau kau titip sama orang emas, pastikan tidak akan bertambah. Tidak mungkin, bahkan bisa berkurang kalau kita titip emas. Tapi kalau kau titip kata-kata, pastikan akan bertambah. Ini kita cerita satu paragraf nih sama dia. Dia nanti cerita sama temannya itu 2 paragraf. Ini 10 orang 10 paragraf, jadi satu buku nanti. Padahal cuma kasusnya cuma kecil. Tapi jadi besar gara-gara itu. Ya. Efeknya besar. Dan itu dimaksud dengan ghibah teman-teman sekalian. Dan Allah sebutkan dalam surah Al-Hujurat itu. Ya, selalu dibaca itu surah Al-Hujurat ayat 10 sampai ayat 12 tentang masalah larangan-larangan seperti ini. Jadi begitu meninggalnya Ustaz Yazid, kemudian ada yang coba mencaci maki, ada yang mau menyamakan dengan Abu Jahal atau apa. Ini ajaib ini, ya. Luar biasa itu. Tapi jangan aneh, jangan merasa aneh. Ada saja, ya. Dan sangat sulit. Kenapa harus melahirkan musuh pada hari kiamat? Berarti siap bertemu dengan orang yang dia salahkan dan caci maki di hari kiamat? Apa sudah tidak ada kegiatan lain yang harus dilakukan aktivitas dari sunnah-sunnah Nabi sehingga harus mencari kesalahan orang apalagi sudah meninggal? Bukankah Nabi SAW mengatakan udhkuru mahasina mautakum, sebutkan kebaikan-kebaikan dari orang mati di antara kalian? Kan begitu. Tapi seperti itulah kurang lebih, ya. Dan begitu terus-terusnya sampai menjelang hari kiamat, orang-orang yang berpegang pada sunnah Nabi SAW ada saja orang yang tidak menyukainya. Tetapi yang tidak menyukai tentunya orang-orang yang memang tidak menyukai Nabi SAW otomatis, gitu kan? Karena diajak bertahan dan mempertahankan kemurnian sunnah, mereka tidak mau. Berarti yang mereka benci sebenarnya adalah ajaran Nabi SAW. Mau sadar atau tidak sadar, kan gitu. Allahu a'lam. Nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam dimusuhi oleh umatnya karena nabi-nabi mendakwakan dakwah apa? Dakwah tauhid, bukan dakwah politik, bukan dakwah ekonomi, bukan.
Semua nabi, semua rasul mendakwakan dakwah tauhid, sehingga dimusuhi oleh umatnya karena menegakkan dakwah yang hak ini. Mereka katakan apa? Mereka katakan, ini kami menyembah, beribadah kepada kubur, pohon, batu. Kata mereka apa? Beginilah ajaran nenek moyang kami. Sama seperti di kita, ini budaya. Ya tidak? Budaya. Ini semua sesat dan menyesatkan. Kufur. Mengajak orang kepada penyembahan kepada selain Allah. Syirkun akbar, gak bisa diam. Harus dijelaskan tentang akidah yang benar kepada umat ini. Dan harus terus, nggak cukup sekali. Kajian tentang akidah, ribuan kali. Kalau ada ahlul bidah senang dengan ahlus sunnah wafat, itu sebenarnya sebagaimana ahlus sunnah senang apabila orang yang menyebarkan kesesatan wafat. Kalau orang memang sudah merasa di atas kebenaran, lalu dia merasa bahwa yang sunnah ini justru di atas kesesatan, kalau Allah belum kasih dia hidayah, mau bagaimana lagi? Kalau seandainya dia senang dengan wafatnya seorang alim dari ahli sunnah, menurut saya yang perlu kita lakukan adalah perbanyak untuk mendoakan dia. Semoga Allah kasih dia hidayah. Kalau rame-rame yang mendoakannya, mana tahu ternyata Allah balikan hatinya, akhirnya dia kenal dengan sunnah, dia wafat dalam kondisi sudah mengenal sunnah, bahkan bisa jadi mengajak orang-orang yang dulu dia sesatkan agar juga bisa mengenal sunnah. Berapa banyak pendeta yang dulu memurtadkan orang, belakangan akhirnya Allah kasih dia hidayah, lalu dia berusaha untuk mengislamkan orang-orang. Ya, semoga saja. Karena memang kata para ulama, orang kalau sudah berdoa begitu dia bilang Allahumma atau Rabbi, dia sudah ucapkan wahai Tuhanku, itu sebenarnya sudah garis start, itu sudah ada garis finishnya. Cuman tinggal berapa kali antum berdoa. Seringkali ada orang mungkin tinggal 2 hari dia berdoa tapi dia berhenti, maka tidak dikasih sama Allah. Dia dapat pahala tapi nggak dikasih. Sebagaimana sabda Nabi SAW, yustajabu li ahadikum malam ya'jal, pasti Allah terima doa seseorang dari kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Maka para sahabat penasaran, wa kaifa ya'jal ya Rasulullah, bagaimana cirinya orang yang tergesa-gesa itu? Kata Nabi SAW, yaqulu da'utu wa lam yustajabu li fatarakat doa. Dia bilang, saya sudah berdoa, saya sudah sampaikan, tapi belum ada jawabannya, lalu dia tinggalkan doa. Ini orang buru-buru. Bahkan kata Nabi SAW, pasti diterima doa setiap muslim hanya melalui salah satu dari 3 tahapan. Bisa Allah berikan langsung, ya Allah sembuhin saya, Allah sembuhin penyakitnya dengan cara dia ketemu dokter, cocok, selesai. Atau dia minta rezeki, Allah kasih dia pekerjaan. Dia minta jodoh, Allah mudahkan dia menikah. Atau kata Nabi SAW, yusraf anhusu, Allah hilangkan keburukan yang akan menimpa dia. Jadi doa antum itu tidak ada yang sia-sia. Kalau bukan Allah kasih langsung, Allah akan hilangkan musibah. Mungkin sesuatu yang akan menimpa tidak jadi gara-gara doa kita. Rutinkan Rabbana atina fid dunya hasanah, doa apa saja kebaikan-kebaikan, ya Allah berikan aku yang apa yang diminta oleh Nabi SAW. Di antara doa yang mulia jangan luput itu ya, selalu ucapkan. Ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah ajarkan aku doa menggabungkan semua kebaikan. Nabi SAW bilang, bacalah Allahumma inni as'aluka khaira ma sa'alaka minhu nabiyyuka wa abduka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku memohon kepadamu semua kebaikan yang pernah diminta dan dimohon oleh utusanmu dan hambamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka wa abduka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan aku berlindung kepadamu dari semua keburukan, tidak terkecuali yang pernah nabimu dan hambamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlindung darinya. Wa antal musta'an, engkau lah tempat kami minta tolong. Wa alaikal balak, dan darimulah penerimaan. Itu doa yang luar biasa, menggabungkan semua kebaikan. Jadi kita bisa minta seperti itu ya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa kita order. Kemudian yang ketiga ya, dari doa itu yuddahar lahu yaumal qiyamah. Allah simpan yang dia akan panen dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Riwayat lain menjelaskan, nanti akan datang hamba-hamba Allah pada hari kiamat yang suka berdoa di dunia, dijadikan rutinitasnya, akan diberikan pahala bergunung-gunung. Lalu dia berkata, dari mana ini? Perasaan saya nggak pernah buat nih. Maka kata para malaikat, ini doa-doamu yang kau panjatkan selama di dunia yang belum diberikan jawabannya di dunia. Maka pada saat itu kata Nabi SAW, mereka semua berharap semua doanya di dunia belum dikasih, dia terima dalam bentuk pahala di akhirat. Jadi bisa dikasih langsung ya, atau dihilangkan keburukan, atau disimpankan pada hari kiamat. Maka nggak ada yang sia-sia.
Jumpa je dengan orang yang mana orang ini bukan satu pengajian, atau mungkin satu pengajian tapi beza masjid, beza ustaz. Dan kemudian ustaz sama ustaznya ada konflik. Yang ia pun ikut-ikutan. Nak buat apa ni? Ustaz dengan ustaz, saya nasihati, ini untuk para ustaz juga yang nonton video ni. Ustaz kalau dengan ustaz, kalau ada konflik dalam masalah pribadi, jangan bawa jemaah. Dan jemaah yang waras jangan ikut-ikutan. Biasa manusia konflik itu hal biasa. Kadang-kadang konflik masalah kecil. Dia ada urusan antara mereka, mungkin sama-sama jual madu, tapi ada konflik. Ada sama-sama jual kurma, ada konflik. Tiba-tiba jemaah dibawa, oh, kalian yang belajar dengan aku jangan belajar dengan ustaz tu, manhajnya rosak. Siapa yang mengajarkan seperti ini? Manhaj siapa yang seperti ini? Akidah siapa seperti ini? Ini tak betul. Kalau konflik, ya antum saja yang konflik. Kau saja yang konflik. Tak payah bawa-bawa jemaah. Dan jemaah yang waras pun tak perlu ikut-ikutan. Oh, aku biasa solat di masjid A. Wah, aku tak nak masjid itu, masjid B. Itu bahaya masjid tu. Sururi, kata dia. Apa benda ni? Sunnah siapa yang dibawa ni? Sunnah Nabi. Sejak bila ada Nabi mengajarkan seperti ini? Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan. Yashuddu ba'duhu ba'dah. Mukmin dengan mukmin yang satunya adalah seperti satu binaan. Yashuddu ba'duhu ba'dah. Yang saling kuat menguatkan di antara yang lain. Jangan ada masa bahawa atap bumbung ini lebih kuat dan lebih penting daripada dinding. Tak. Jangan merasa dinding lebih penting daripada tiang. Tak. Semuanya saling melengkapi, mencukupi. Boleh faham maksudnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adrian Maulana. Alhamdulillahirrabbilalamin, berkesempatan bisa hadir di pengajian Ustadz Khalid Bersalamah hari ini bertempat di Ajwad Resto yang baru yang ada di Kebayoran. Masya Allah, pada saat datang kita disambut dengan sarapan bersama, kita bisa silaturahmi dengan sahabat-sahabat hijrah, dan Alhamdulillah tadi kita juga sudah menyimak kajian yang Masya Allah, Islam itu agama yang penuh dengan nasihat, banyak sekali kebaikannya, namun juga tentu ada larangan-larangan. Tapi larangan itu tadi nasihat dari Ustadz hendaknya adalah sebagai sarana dari Allah untuk keselamatan manusia itu sendiri. Jadi teman-teman, pada saat kita berhijrah jangan setengah-setengah. Kenapa kita nggak total? Karena siogianya Allah itu ingin memberikan kebahagiaan kepada kita. Yuk kita cari lingkungan yang baik yang selalu mengingatkan kita dalam kebaikan. Semoga Allah mudahkan. Insya Allah kita ketemu lagi dalam pengajian-pengajian seperti ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beberapa waktu yang lalu ada salah satu ustadz di Indonesia dan mantan murid beliau yang pernah membuat surat dan persaksian bahwa Ustadz Yazid sesat dan menyesatkan, dan saya berlepas diri dari kesesatan beliau. Padahal dia pernah salah satu dari murid yang dididik oleh Syekh Ustadz Yazid di tahun 90-an. Kemudian berangkat ke Yaman dan pulang menjadi dai. Dinasihati oleh seorang ustadz, antum ustadz datangi itu Ustadz Yazid, beliau udah sakit parah sekarang. Dan sampai beliau meninggal, antum belum sempat minta maaf. Antum akan menyesal nanti. Beberapa ustadz lain yang tulis ikut tanda tangan pernyataan itu, mereka udah pernah mendatangi beliau meminta maaf dan mereka dimaafkan oleh beliau. Apa jawaban ustadznya? Allah yashfi. Semoga Allah menyembuhkan beliau dengan sekarang lah. Sekarang beliau udah wafat. Beliau sempat minta maaf. Bukan ahli bidah. Kalau orang yang mencela beliau karena kejahilan dari orang awam, ana yakin 1000% beliau akan memaafkan. Karena kita tahu beliau. Kecuali orang ia mencela beliau dengan ilmu, apalagi orang yang pernah dididik oleh beliau, belajar di tangannya tahun 90-an, kemudian berangkat ke negeri ulama, kemudian pulang masih mampir ke rumahnya, bermalam di rumahnya, diberikan makan sehari 3 kali di rumahnya sekian hari, justru membuat pernyataan, saya bersaksi akan kesesatan Yazid bin Jawasan, saya berlepas diri dari kesesatannya. Dinasihati oleh sebagian ustaz beberapa waktu yang lalu. Ustaz Yazid hampir meninggal. Antum datangi beliau sebelum antum menyesal nanti di hari kiamat. Masih mempertahankan gengsinya, egoisnya masih dipertahankan. Ya jangan sekarang lah. Allah yashfi. Beliau sekarang udah wafat. Ya, dan anak terakhir kali mengetahui Ustaz Yazid belum memaafkan orang ini. Dan ini salah satu murid yang dianggap murid durhaka dan belum beliau maafkan. Dan surat pernyataan itu masih ada di Google hari ini. Orang masih bisa membuka itu. Pernyataan
sesatnya Ustaz Yazid dan berlepas diri dari kesesatannya itu masih tersebar hari ini, masih tersimpan di Google. Sebagian yang menandatanganinya udah minta maaf dan sudah dimaafkan. Tapi ada yang belum minta maaf sampai beliau wafat. Makanya jaga lisan kita, teman. Tidak di dunia ini, jaga lisan kita. Jaga tangan antum di dalam menulis di kolom-kolom komentar. Jangan sampai menjadi dosa syariah. Karena ada dosa dengan anak Adam itu tidak akan terhapuskan. Dan kita bahaya, dalam bahaya meskipun seorang nabi yang melakukannya. Makanya Nabi saja pernah berdiri di depan para sahabat. Siapa di antara kalian yang pernah aku zalimi atau aku cambuk dan dia tidak bersalah? Tolong balaskan hari ini sebelum datangnya hari kiamat, hari di mana tidak ada lagi qisas dengan dirham dan dinar. Berdirilah seorang sahabat, wahai Rasulullah, aku dulu pernah engkau cambuk dan aku tidak bersalah. Di mana aku mencambukmu, kata Nabi? Di perut, wahai Rasulullah. Nabi pun langsung membuka perutnya dan bersiap-siap untuk dicambuk oleh sahabatnya ini. Maka datanglah sahabat tersebut begitu dekat dengan Nabi, dia langsung memeluk dan mencium perutnya Nabi. Hanya ini yang ingin aku balas kepadamu. Kata para ulama, seorang Nabi saja takut menghadap kepada Allah dengan membawa dosa zalim kepada anak. Kami mengatakan Ustaz Yazid sesat menyesatkan dan kami berlepas diri dari kesesatannya setelah dididik sekian tahun di tahun 90-an dan pulang dari negeri ulama, nginap di rumahnya sekian hari, diberi makan-makan, disediakan minum, disediakan tempat tidur, tapi tak berani minta maaf. Bahayanya sifat sombong, bahayanya sifat egois. Gengsi itu terkadang menjadi pintu menuju neraka bagi sebagian orang meskipun dia cerdas dan menghafal ribuan hadis. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan semoga Allah Jalla wa'ala kembali mempertemukan kita dengan beliau di dalam syurganya ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin wa hasna ulaika rafiqa innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhir. Dua golongan tidak paham kesempurnaan Islam. Golongan yang pertama, golongan sekuler. Dan paham sekuler itu adalah kekufuran. Apa paham sekuler itu? Kata mereka, agama tidak turut campur dalam masalah duniawi. Kalau dalam agama selain Islam, mungkin betul. Tapi dalam agama Islam, tidak betul. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Jika masalah buang hajat saja diatur dalam Islam, tidak mungkin masalah negara, masalah politik, masalah masyarakat, masalah yang lebih besar, kemudian tidak diatur dalam Islam. Nggak mungkin. Hanya saja masalahnya kita yang belum tahu. Bagaimana cara Islam mengatur negara, mengatur militer, mengatur politik, mengatur ekonomi. Kitanya yang nggak tahu. Kenapa nggak belajar? Padahal Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita segala sesuatunya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Ada yang sifatnya terperinci, ada yang sifatnya global, berupa kaidah. Kaidah yang bisa kita praktekkan dalam banyak permasalahan. Contohnya jemaah sekalian, Nabi SAW memberi kaidah. La darara wala dirar, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain, dan tidak boleh saling membalas menimpakan bahaya. Kaidah ini masuk dalam semua permasalahan. Apa saja yang membahayakan diharamkan dalam Islam. Jadi lengkap ajaran Islam. Hanya saja kelengkapannya itu dua macam. Ada dalam bentuk kaidah-kaidah umum yang bisa digunakan dalam semua permasalahan, ada yang diberikan perincian. Jadi ini golongan pertama, golongan sekuler. Mereka bilang agama tidak boleh turut campur urusan negara. Maka jemaah sekalian, ini adalah kebodohan atau penentangan. Dia bodoh, dia nggak ngerti tentang agama Islam. Atau jemaah sekalian, dia sebenarnya nggak bodoh. Dia tahu Islam mengatur urusan negara, urusan ekonomi, urusan politik, tapi dia sengaja menentang. Maka dengan itu Islamnya menjadi batal. Oleh karena itu sekulerisme, sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat, adalah termasuk kekufuran. Golongan yang kedua adalah golongan yang seakan mengingkari kesempurnaan Islam. Siapa mereka? Golongan ahlul bid'ah. Kenapa mereka seakan mengingkari kesempurnaan Islam? Karena mereka masih menambah-nambah di dalam agama. Kalau seandainya
Seandainya mereka betul-betul yakin Islam itu sudah sempurna, sudah sangat indah, sudah sangat baik, sudah sangat lengkap, kenapa masih ditambah-tambahi? Inilah yang dipahami oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, "Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalatah." Barang siapa berbuat bid'ah dalam Islam, kemudian dia anggap itu bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, maka dia telah mengira Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati tugasnya sebagai rasul. Seakan-akan orang yang berbuat bid'ah ingin mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak becus melakukan tugasnya sebagai rasul. Kenapa? Ternyata masih ada kebaikan yang beliau belum ajarkan. Maka naudzubillah, secara tidak langsung mereka menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan tugasnya dengan benar. Li'anna Allah ta'ala yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Berarti semua kebaikan sudah diajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tugas beliau mengajarkan semua kebaikan. Lalu tiba-tiba ada umat beliau yang seakan berkata, ini adalah bid'ah, hal yang baru yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ajarkan, tapi ini adalah kebaikan. Berarti beliau tidak melakukan tugas dengan baik sebagai seorang rasul. Oleh karena itu, Imam Malik rahimahullah mengingatkan, "Fama lam yakun yauma idzin dinan, fala yakunul yauma dinan." Pada hari ketika Allah sempurnakan agama ini bukan bagian dari ajaran agama, maka pada hari ini juga tidak mungkin menjadi bagian dari ajaran agama. Al-Amwa menemani ibadahmu juga hijrahmu. Orang yang malas bekerja, motivasinya besar sekali dalam Islam. Kata Nabi SAW, di muka bumi ini tanam untuk akhirat. Beliau mengatakan, kalau seandainya di tangan kalian ada bibit tanaman dan kalian tahu besok kiamat, tetap tancapkan untuk mengejar, nanti akan ada nilainya di akhirat. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pada saat rambutnya sudah putih semua, alisnya putih, jenggotnya putih semuanya, sudah sangat tua, hampir 100 tahun umurnya. Kemudian dia pegang bibit pohon kurma. Pohon kurma mirip dengan pohon kelapa kalau kita, lama baru berbuah, gitu kan kalau masih kecil. Maka dia pun menancapkan, murid-muridnya lihat, lalu mereka bertanya, "Wahai Abdullah bin Umar, bagaimana kami memahami perilaku Anda ini? Anda bukan menanam pohon yang sudah besar, tinggal panen, ini pohon masih kecil, Anda sudah tua, mungkin Anda tidak bisa menikmati." Maka jawaban dia sangat luar biasa. Dia mengatakan, kalau tidak saya nikmati, maka akan dinikmati oleh generasi yang datang setelahku. Artinya akan jadi pahala buat aku ini. Enggak ada masalah. Jadi kalau motivasi seseorang akhirat, dunia ini akan dia lalui dengan sangat mudah, ringan bagi dia. Karena dia tahu di sana ada hisabnya. Dia akan terima semua amal yang dia kerjakan. Bahkan baginda Nabi SAW mengingatkan kepada kita, ketahuilah, seseorang dari kalian lebih dekat dengan surganya daripada tali sendalnya sendiri. Dan seseorang di antara kalian lebih dekat dengan nerakanya daripada tali sendalnya sendiri. Gara-gara ada seorang sahabat meninggal dunia di perang Khaybar, kemudian dia baru masuk Islam, baru syahadat. Ya, lalu kemudian terbunuh. Kata Nabi SAW, siapa yang mau lihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, ini orangnya. Baru syahadat lalu terbunuh, gitu kan? Lalu beliau mengatakan, ketahuilah surga lebih dekat kepada kalian daripada tali sendal kalian sendiri. Azan, sholat, makan, minum, pergaulan yang halal. Udah, istiqomah saja, nikmati yang halal, tinggalkan yang haram. Meninggal masuk surga. Buat masalah, gunjing orang, ghibah, ngambil haknya orang lain, ambil haknya ahli waris, ribut, bohong, dusta, menipu, segala macam, mati masuk neraka. Begitu mudahnya orang masuk ke surga dan masuk ke dalam neraka. Dan itu pasti terjadi. Banyak orang yang tidak tahu sebahaya apa ulang tahun. Ulang tahun bukan sekadar budaya, tradisi, kebiasaan, kultur. Tapi itu ritual agama lain. Tahu nggak filosofi kenapa harus ada kue, kemudian ada lilin dan ditiup? Itu ritual agama lain. Apalagi tengah malam dalam keadaan gelap. Saking itu menyebar, jadi dianggap budaya. Padahal itu ritual. Andai itu budaya dari agama lain. Maka tidak boleh, karena tasyabbuh. Menyerupai, meniru-niru, mengikuti budaya orang kafir itu tidak boleh. Rasul SAW bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin
fahuwa minhum. Siapa orang yang meniru-niru kebiasaan suatu kaum, dia termasuk kaum itu. Ada tujuan tertentu kenapa lilin yang ditiup, kenapa harus kue bolu, kenapa harus digelapkan dulu, kenapa harus make a wish, membuat harapan sebelum meniup lilin teh, bikin permintaan dulu. Jadi ritual pakai lilin dalam keadaan gelap itu ritual memanggil iblis laknatullahi alaih pada pertama kali acara ulang tahun itu dilakukan. Ritual itu. Terus membuat harapan, keinginan sebelum ditiup lilin. Maka kalau itu pertama anggaplah budaya orang kafir dan melakukannya maksiat. Karena tasyabuh, menyerupai. Nabi SAW menjanjikan siapa yang sholat duha 4 rakaat, kata Nabi SAW dalam hadis, Allah berfirman, hai anak Adam, ruku untukku 4 rakaat di awal pagi. Maksudnya 4 rakaat ini duha. Maka aku akan penuhi hajatmu pada hari itu. Apa saja yang kau mau, saya akan penuhi, kata Allah. Itu saja. Baik, boleh nggak saya sholat supaya hajat saya dipenuhi, duha 4 rakaat? Bukan cuma boleh, memang harus begitu. Karena kita beribadah mengejar apa yang Allah janjikan. Ada sebuah kaidah yang saya dengar sering disebarkan di Indonesia ini, jangan kau sembah Allah karena ada surga, dan jangan kamu takut sama Allah karena ada neraka. Ini secara zahirnya seakan-akan benar, padahal ini salah ini. Yang suruh kita mengejar surga siapa? Allah. Wajar seseorang mengejarnya. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Imran 133, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Berlumba-lumbalah kalian, bersegeralah kalian dalam bertobat kepada Tuhan kalian dan kejar surga itu. Yang surga itu seluas langit dan bumi. Kenapa para sahabat pada saat pergi berperang mau mati syahid dibunuh oleh musuh? Karena mau masuk surga. Wajar, dia jadikan itu sebagai motivatornya. Dan memang harusnya begitu. Dan harus kita yakin itu benar. Udah selesai. Saya udah kerjain, sekarang saya kerjain sholat. Setelah saya sholat, saya sudah penuhi semua syaratnya. Wudu benar, tutup aurat benar, selamat dari najis, sudah masuk waktu, jumlah rakaatnya benar, bacaannya benar. Yakin sudah diterima. Harus kita yakin. Karena kita sudah penuhi syaratnya. Allah nggak akan mungkin pungkiri janjinya. Harus kita ikuti keyakinan itu. Kita harus yakin orang-orang beriman akan mendapatkan balasan, kebahagiaan. Iya, itu janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak akan pungkiri janjinya. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih jujur daripada Allah? Dalam ayat lain, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kalian tidak akan pernah mendapatkan di sistem yang Allah buat perubahan. Nggak ada. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau melanjutkan pembahasan berikutnya tentang puasa-puasa yang dilarang. Yang pertama tentang masalah puasa sunnah seorang wanita sedangkan suaminya ada di rumah tanpa izinnya. Ya, kita baca. Dan dari Abu Hurairah yang semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda, la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa biidni. Kata Rasulullah, tidak halal bagi seorang wanita, seorang istri, untuk dia berpuasa sunnah sedangkan suaminya lagi di rumah, melainkan dengan seizin suaminya. Perhatikan ya, jadi kalau seorang wanita, seorang istri, dia berpuasa sunnah sedangkan suaminya di rumah tanpa seizinnya, maka puasa semacam ini dilarang di dalam Islam. Dan Abu Dawud ada tambahan dalam riwayatnya, ghaira Ramadan, selain puasa Ramadan. Siapa yang melakukan pertama kali penyembahan kepada kubur yang dikeramatkan pertama kali di muka bumi? Syiah.
yang menyesatkan kaum muslimin. Mereka katakan kubur imamnya, kemudian kubur Husain mereka sembah, mereka tawaf di situ. Ini pertama kali. Sunnahnya orang Syiah, sunnah sayyi'ah, sunnah jahiliyah yang mereka lakukan. Bukan sunnah hasanah, sunnah sayyi'ah. Mengajak orang untuk menyembah kubur. Setelah itu diikuti oleh apa? Diikuti oleh yang kedua, torekot sufiyah. Yang pertama Syiah, lanatullah alaihim. Yang kedua torekot sufiyah, menganggap bahwa gurunya, syekhnya sebagai wali, sudah mencapai tingkatan yang paling tinggi. Sampai datang, sampai syekhnya mengatakan di buku-buku mereka, di kitab mereka, kalau kamu mengalami kesulitan, kesusahan dan saya sudah mati, kamu datang ke kubur saya, kata mereka begitu. Ini sesat dan menyesatkan kaum muslimin. Tawasul yang sesuai dengan syariat dan disyariatkan itu ada 3 macam kata para ulama. Yang pertama yaitu bertawasul melalui amalan saleh. Ya. Bertawasul melalui amalan saleh. Seperti misalnya kita bersalawat kepada Rasulullah SAW dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan mudah-mudahan juga kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah. Itu tawasul dengan salawat, dengan amalan saleh. Ya, seperti halnya juga dalam hadis ini kita tawasul. Yang kedua yaitu tawasul melalui asmaul husna. Ini yang ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Milik Allah lah asmaul husna. Maka berdoalah kamu kepada Allah melalui asmaul husna itu. Contoh misalnya kita minta kepada Allah ampunan, maka kita sebut nama Allah yang Maha Pengampun, ya Ghaffar, ya Tawwab, ighfirli. Ya. Sebagaimana Nabi SAW mengucapkan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampuni dosaku dan berikan aku taubat, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi taubat dan Maha Penyayang. Ya. Yang ketiga, akhi, tawasul yang disyariatkan yaitu bertawasul melalui orang soleh yang hidup dan hadir di hadapan kita. Misal kita berkata kepada orang soleh, Pak Soleh, doakan saya supaya sakit saya cepat sembuh. Boleh seperti ini, boleh. Rasulullah SAW kedatangan seorang yang buta, dan orang buta ini meminta kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah mendoakan kesembuhan. Kemudian Rasulullah mengajarkan doa kepada orang soleh ini. Ya. Rasulullah juga bersabda kepada Umar bin Khattab, hai Umar, jika engkau nanti bertemu dengan Uwais Al-Qarani, mintakan dia supaya dia memohonkan ampunan untukmu. Rasulullah menyuruh Umar untuk meminta kepada seorang yang bernama Uwais, dan Rasulullah menyebutkan bahwa Uwais Al-Qarani itu sebaik-baik tabi'in. Ya. Kata Rasulullah, kalau kamu bertemu dengan dia, hai Umar, suruh dia mintakan ampun kepada Allah untuk diri kamu. Itu tawasul kepada orang soleh yang masih hidup. Yang seperti ini boleh, tidak apa-apa. Ya. Nah, ini 3 macam tawasul yang diperbolehkan, yang disyariatkan. Ada tawasul yang tidak disyariatkan, bahkan tercela. Yang pertama yaitu tawasul melalui orang soleh yang sudah meninggal dunia. Maka tidak ada satupun sahabat yang melakukan ini. Adapun riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa sebagian sahabat ada yang melakukan, itu semua riwayat yang dhaif. Ya, bahkan tawasul kepada mayat yang telah meninggal, hakikatnya adalah kita meminta syafaat mayat terus kepada mayat. Dan itu yang dilakukan oleh kaum musyrikin Quraisy, di mana orang-orang musyrikin Quraisy kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan apa? Allah. Ketika mereka ditanya kenapa kamu menyembah Latta, Latta ini orang soleh yang dahulunya suka memberikan makan kepada jamaah haji dan umroh. Ketika meninggal dunia kemudian dibikinlah patung di atas kuburannya, namanya Latta. Ya.
Apa kata orang Quraisy? Ma na'buduhum, sebagai Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 3. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali agar mereka orang-orang soleh ini mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ya, hakikatnya mereka sedang minta syafaat kepada mayat. Subhanallah. Maka Allah membantah mereka. Allah mengatakan qul lillahi syafa'atu jami'ah. Katakan syafaat itu milik Allah semuanya. Siapapun, setinggi apapun derajat manusia, setinggi sehebat apapun malaikat, tidak akan mampu memberikan syafaat tanpa izin dari Allah. Ya, karena syarat untuk bisa memberikan syafaat hanyalah izin dari Allah, karena syafaat hanya milik Allah semata. Ya. Demikian pula tawasul melalui kedudukan para nabi dengan mengatakan bihaqqil anbiya. Abu Hanifah mengatakan ini termasuk perkara-perkara yang diada-adakan. Ya. Dengan hak Abu Bakar dan Umar dan yang lainnya ini, menurut Abu Hanifah dan para ulama, ya, bahwa itu termasuk perkara-perkara yang tidak sesuai dengan syariat. Tidak ada dalilnya dari Rasulullah SAW. Hendaknya kita cukupkan diri dengan tawassul yang sudah ditunjukkan oleh dalil-dalil syariat. Ya. Allahu a'lam. Untuk ngikut Nabi kita nggak kuat, Pak. Mau kuat mengikuti Nabi? Semua yang Nabi kerjakan kita kerjakan seperti yang dikerjakan Nabi? Kuat? Nggak kuat. Kita sudah semangat ikuti terus apa yang diajarkan Nabi, coba amal, tetap tidak terkejar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa lagi membuat amal yang Nabi tidak ajarkan? Cobalah berpikir. Amal yang sudah diajarkan Nabi, kita coba kerjakan seperti yang dikerjakan Nabi, nggak kuat kita. Sehebat apapun kita bersemangat, sehebat apapun kita bertungkus lumus, berusaha mengejar hal yang sudah diajarkan Nabi, hal yang sudah dicontohkan Nabi, hal yang ada di dalam hadis Nabi, nggak kuat kita mengejar Nabi, jauh di atas kita. Lalu untuk apa lagi membuat amalan yang Nabi tidak ajarkan? Kan aneh, ngikut saja kita nggak kuat. Ngikut saja kita nggak kuat. Sekarang mau mengamalkan amalan yang Nabi tidak ajarkan. Kenapa tidak tenaga itu dicurahkan kepada mengikuti? Maka tinggalkanlah. Setelah kita tahu, datang kepada kita hujah dari Allah. Allah sampaikan kepada kita melalui kawan, melalui tetangga, melalui guru, melalui murid, melalui atasan, melalui bawahan, melalui rekan kerja. Allah mendatangkan hujahnya melalui siapapun yang Allah inginkan. Sudah sampai kepada kita, ternyata itu tidak ada diajarkan oleh Nabi SAW. Yang diajarkan Nabi tidak seperti itu, namun seperti ini. Pindahlah seperti yang diajarkan Nabi. Ajakan ini saya lontarkan kepada diri saya sendiri dan kepada kita semuanya, kaum muslimin dan muslimat yang kita cintai dan kita sayangi. Dan ingat, orang yang mengajak Anda kepada sunnah Nabi adalah orang yang menyayangimu, bukan orang yang membencimu. Namun iblis pasti akan berbuat sesuatu untuk menjauhkan engkau dari sunnah Nabi itu. Salah satu diantaranya, ya, itu tadi, ini orang mau menang sendiri, ini orang tidak, ini orang benci kepadamu, ini orang aliran ini, aliran itu. Nggak ada aliran dalam agama Islam, hanya ada satu, agama Allah melalui wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya itulah aliran Islam yang benar. Apakah rebahan sambil tengkurap sama hukumnya dengan tidur tengkurap? Baik itu rebahan atau tiduran, maka sama saja tidak diperbolehkan. Ada sebuah hadis yang menunjukkan akan hal ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melihat seseorang tidur di atas
perutnya. Lalu Rasulullah SAW menendang dengan kakinya. Dan beliau bersabda, La tattaji' hadhihi dha'jah, fa innaha dha'jatun yubghiduha Allahu azza wa jalla. Jangan engkau berebah seperti ini. Sesungguhnya rebahan seperti ini dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, lalu Rasulullah SAW menendang dengan kakinya. Kemudian beliau mengatakan, ini adalah cara berbaringnya penghuni neraka. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, dan yang lainnya. Kita sekarang setiap hari kita menghadapi ujian, yang berdagang berhadapan dengan orang-orang di pasar, kita berjalan, kita melihat hal-hal yang haram, banyak hal-hal fitnah-fitnah yang semakin merebak di zaman sekarang ini. Kalau kita nggak punya charger iman yang kuat, kita susah menghadapi cobaan-cobaan dan ujian di siang hari. Oleh karenanya seorang berusaha untuk menyisihkan waktu untuk sholat malam. Dia charger imannya, dia kuatkan imannya. Besok dia akan menghadapi banyak ujian, besok dia akan menghadapi banyak tantangan. Karenanya salat malam adalah bekal yang paling utama bagi seorang muslim. Ya. Dalam salat malam tersebut kita bangun malam rasa kantuk, dekat kepada Allah. Kemudian kita baca Al-Quran, lebih khusyuk, lebih tartil, ya, lebih ikhlas. Itu semua didapatkan bagi orang yang bangun salat malam. Utang boleh dalam Islam. Utang. Ayat yang terpanjang dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, ayat tentang utang. Boleh. Tapi jangan turunkan hawa nafsu untuk utang. Kalau kita mampu, kita beli. Kalau enggak, kita sabar. Kalau kita mampu. Ini enggak semuanya utang. Semuanya. Sepeda utang. Perabot rumah tangga utang. Bajunya utang. Baju utang. Kerudung utang. Semuanya utang. Enggak boleh. Susah nanti hidupnya dia. Dan kesian juga kalau dia meninggalkan hutang buat istri dan anaknya. Dia mampu, dia beli, enggak sabar dia. Sabar. Udah, hidup dengan apa yang ada. Dengan apa yang ada. Itu para sahabat demikian. Para sahabat hidupnya nikmat mereka. Mereka terus ibadah kepada Allah, mereka kerja, mereka usaha, mereka dagang, mereka mencari nafkah. Mereka enggak memperhatikan hawa nafsu untuk berutang. Kalau betul-betul terpaksa, baru mereka utang. Tapi mereka tepat janjinya, nggak seperti sekarang. Waktunya bayar utang, afwan ya akhi, afwan. Saya nggak perlu afwan, saya perlu duitnya. Afwan. Bulan depan afwan lagi. Saya nggak mau dibayar dengan afwan, saya mau dibayar pakai uang. Antum pinjam uang kan sama saya, bayar dengan uang, bukan dengan afwan. Gitu. Banyak yang seperti itu. Makanya ini masalah utang masalah besar. Dan ingat, Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi gak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Semua orang yang mati syahid dosanya diampuni kecuali utang, kata Nabi. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang. Utangnya tetap akan dituntut sampai hari kiamat. Maka jangan gampang-gampang antum berutang. Nabi tidak mau sholatkan orang yang berutang 2 dinar. Gak mau Nabi sholatkan. Jadi ingat itu, ajarkan istri kita, anak kita, jangan gampang-gampang utang. Tidak boleh seseorang bertawakal kecuali kepada zat yang di tangannya lah penciptaan dan juga perintah, yaitu Allah. Allah SWT mengatakan, "Fasalli li rabbika wanhar." Maka hendaklah engkau salat untuk Rabbmu dan sembelihlah untuk Rabbmu. Salat untuk Rabbmu, dan Rabb adalah yang mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, dan sembelihlah, yaitu sembelihlah untuk Rabbmu yang telah mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta. Allah mengatakan, dan siapakah yang mengijabahi orang yang dalam keadaan kesusahan apabila dia berdoa kepada Allah, dan siapakah yang menyingkap kejelekan, menyingkap musibah, menunjukkan bahwasanya doa hanya kepada Allah SWT saja, karena dialah yang menghindarkan dari mudarat dan dialah yang menghilangkan mudarat dari seseorang. Dan Allah SWT mengatakan, dan hanya kepada Allah maka hendaklah kalian bertawakal kalau kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Berarti tawakal hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, salat dan juga menyembelih hanyalah untuk Allah. Kenapa? Karena Allah SWT dialah yang mencipta dan tidak ada yang mencipta selain Allah Azza wa Jalla. Nabi ditolak oleh kaumnya, disakiti oleh mereka. Akhirnya Nabi berhijrah ke Taif.
Apa yang terjadi di Taif? Kalau sekarang seorang ustaz berceramah, Masya Allah, dibelikan tiket, dijemput, diletakkan di hotel yang mereka. Rasulullah SAW berdakwah ke Taif, dilemparin batu je. Dan dikumpulkan orang-orang untuk mengusir Nabi SAW. Berdarah-darah kaki Nabi kita SAW hanya untuk menyampaikan agama Allah ini. Apa kita tak pantas yang hidup nikmat sekarang hanya untuk menjalankan syariatnya, hanya untuk menghidupkan sunnahnya? Berat. Ayo anak-anak muda, tegakkan sunnah. Kalau anda belum mampu, beristighfar. Bukan menganggap yang sunnah itu radikal, bukan. Karena kalau sampai sunnah kita pandang sebuah keburukan, keradikalan, atau kita tasabuhkan dia dengan orang-orang khawarij, Allahu Akbar, musuh kita Allah langsung. Man adali waliyan faqad adantu bil harbi. Siapa yang menyakiti kekasihku berarti menabuh genderang perang terhadapku, kata Allah. Nah kalau sudah perang dengan Allah, negeri yang seperti apa yang kita hayalkan? Wa inna Allah ta'ala la yunalu ma indahu illa bita'ah. Karena semua yang baik yang kita hayalkan adanya di sisi Allah, dan semua yang ada di sisi Allah enggak mungkin kita dapatkan tanpa mentaati Allah. Salah satu mentaati Allah, atiullah wa atiur rasul. Patuh kepada Allah, patuh kepada Rasul. Kita yang tinggal di negeri Bali kemudian ingin mengamalkan sunnah dengan memanjangkan jenggot, mulai mendekin celana apa. Namun tidak jarang mendapatkan cibiran. Bagaimana menyikapi hal-hal seperti di atas? Terus mau apa? Ya akhi, orang-orang beriman pada zaman dahulu karena iman dan akidah mereka dibakar hidup-hidup. Ashabul Ukhdud, baca ceritanya. Lihat Sumayyah radhiyallahu anha yang disiksa, ditusuk duburnya, kemudian Yasirnya demikian. Dicibir ya akhi. Jangan dibakar, disundut-sundut, korek, udah belum? Digeprak deh pakai kursi, jeder, udah belum? Kalau udah begitu pun nggak boleh tinggal ini agama, nggak boleh tinggal ini manhaj, nggak boleh tinggal ini sunnah, dicibir. Udah jangan bercanda, tanya yang benar. Nggak usah khawatir dikatakan Wahabi itu, nggak perlu khawatir. Kenapa sih? Kenapa kalau dikatakan Wahabi itu ada apa? Dan Wahabi itu bukan istilah bagi orang yang ikut sunnah, sebenarnya itu istilah oleh orang-orang Syiah yang memang sengaja mencari satu istilah agar orang muslimin umumnya, kaum awam ini khawatir dan ketakutan dengan orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi. Karena Wahabi cirinya berjenggot, tidak isbal, kalau azan ke masjid perempuannya pakai cadar, emang begitu, gitu kan. Jadi orang dibuat takut dengan istilah itu. Anda kalau tidak, dan itu tidak benar, istilah Wahabi nggak benar, nggak ada hubungannya sama sekali. Jadi nggak usah tersinggung dengan istilah itu. Mereka mau bilang ini Wahabi, ini bukan Wahabi, ini mengikuti sunnah Nabi, gitu kan. Saya pengikut Nabi Muhammad SAW. Kalau masalah bolehkah saya berdiri di pintu nyambut karena misalnya orang tua saya meninggal, ya kalau kita bisa berikan masukan, alhamdulillah. Kalau enggak kita sambut umum. Yang sunnah kerjakan, menyambut tamu, gitu kan. Kemudian menerima doa-doa mereka kalau mereka doakan, mereka memberikan makanan kita terima. Dan itu dari sekarang Nabi, dari dunia Nabi sudah wanti-wanti, sudah ingatkan dari Nabi hidup. Yang amalan tidak sesuai dengan sunnahku ditolak oleh Allah. Allah akan tolak amalan yang tidak sesuai dengan sunnahku. Maka kecintaan kita kepada saudara kita, kecintaan kita kepada saudari kita, ketika kita melihat ada amalan yang tidak sesuai dengan sunnah, kita arahkan kepada sunnah agar diterima Allah. Apakah ini namanya kebencian atau kasih sayang? Silahkan jawab. Apakah ini namanya memecah belah atau ingin mengajak umat kepada jalan Nabi yang satu, yang lurus? Silahkan jawab. Maka bertakwalah kepada Allah dan takutlah kepada Allah. Orang yang tidak pernah berhenti menuding ahlu sunnah bahwa mereka adalah pemecah belah umat. Orang yang tidak pernah berhenti menuding orang-orang yang mengajak kepada sunnah bahwa mereka adalah orang-orang yang rajin menyalahkan, menyesatkan, mengkafirkan. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Dan kita harus bandingkan, lihat orang berbuat maksiat mereka nggak takut, kenapa kita takut mengamalkan sunnah? Orang berbuat maksiat di depan kita nggak takut mereka.
nggak takut orang mencela. Tapi kenapa kita mengamalkan sunnah takut? Orang rambutnya gondrong, nggak takut dicela. Kalau kita depan ini yang sesuai dengan sunnah, panjang, takut. Orang laki-laki pakai anting, nggak takut dicela. Antum lihat di mana? Di bis-bis ada di lampu merah, pakai anting, minta-minta, nggak malu dia. Sampai wajahnya dicat, nggak malu dia. Kalau kita yang sesuai dengan sunnah, merah jenggot, takut, malu. Coba antum gambarkan, mereka maksiat kepada Allah nggak takut. Kalau kita melaksanakan sunnah takut, kenapa? Kenapa? Makanya iman, antum harus iman lebih dahulu. Al-iman billah wa rasulih, kata Rasulullah. Iman kepada Allah Rasulnya. Pertama kali iman pertama kali. Ada seorang ibu, subhanallah, rajin puasa. Tapi secara praktek salah. Dia puasa Nabi Daud, tambah puasa Senin Kemis, tambah puasa 3 hari setiap bulan. Benar nggak itu? Sedikit tambahan ilmu ya. Sekedar intermezzo nih. Nah, salah. Iya kan? Bayangkan puasa Nabi Daud kalau kita full banget dalam 1 bulan berapa hari? 15 hari. Kalau puasa Senin Kemis kalau full banget dalam 1 bulan berapa hari? 8 hari. 15 tambah 8? 23. Tambah lagi puasa Ayyamul Bid 3 hari. Berapa? 26 hari. 1 bulan hampir puasa. Subhanallah. Itu yang ditegur oleh Nabi SAW kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Ketika datang Abdullah bin Amr bin As mengatakan apa? Ya Rasulullah, wajibkan atasku puasa selain Ramadan. Kata Nabi SAW, berpuasalah 3 hari setiap bulan. Ramadan ditambah puasa 3 hari setiap bulan, itu sebanding pahalanya seperti berpuasa 1 tahun. Apa kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma? Aku mampu lebih daripada itu. Rasulullah kemudian memberikan wejangan. Berpuasa 1 hari, berbuka 2 hari. Puasa apakah itu? Senin, Kemis. Senin puasa, Selasa, Rabu nggak puasa. Kemis puasa lagi. Apa kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma? Aku mampu lebih daripada itu ya Rasulullah. Rasulullah kemudian mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, puasa 1 hari, berbuka 1 hari. Itulah puasa Nabi Daud alaihissalam. Puasa yang paling afdal di sisi Allah. Puasa yang sangat dicinta oleh Allah Jalla wa'ala. Jangan puasa tiap hari. Apa praktek dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin As? Apakah menggabungkan puasa Nabi Daud, tambah puasa Senin Kemis, tambah puasa Ayyamul Bid? Tidak seperti itu. Yang diambil cuma puasa apa? Puasa Nabi Daud alaihissalam. Jadi kesimpulannya ini tambahan ilmu, karena ini sering ditanyakan, saya jawab hari ini. Bahwasannya kalau sekiranya Bapak Ibu sudah terbiasa puasa Nabi Daud alaihissalam, maka sudah cukup itu untuk mewakili puasa Senin Kemis dan puasa Ayyamul Bid. Tidak perlu lagi kita puasa Senin Kemisnya. Tidak perlu lagi kita puasa Ayyamul Bidnya. Jelas? Bapak Ibu sekali lagi, yang sudah terbiasa puasa Nabi Daud alaihissalam, sehari berpuasa, sehari tidak berpuasa, tidak perlu lagi kita berpuasa Senin Kemis, dan tidak perlu lagi kita. Kalau dibayangkan, kehidupan kita di dunia ini hanya sesebentar ini, sedangkan hidup setelah kematian tak berujung. Di alam kubur bisa nunggu hingga ratusan tahun, di padang mahsyar bisa ribuan tahun. Berjalan di jembatan Syirat yang seluas langit dan bumi, tak terhitung berapa lama. Lalu yang mampir di neraka dulu bisa sampai ribuan tahun juga. Sedangkan kesempatan kita beramal di dunia hanya puluhan tahun saja. Jadi sangat disayangkan hidup kita yang singkat ini, waktunya banyak dipakai untuk perbuatan yang sia-sia. Udah gitu, sholatnya pun bolong-bolong. Jadi sebagian besar waktu hidup dipakai yang enggak-enggak. Mau sampai kapan hidup seperti itu terus? Udah saatnya kita memperbaiki sisa hidup. Biar jika besok mati, kita tidak akan menyesalinya. Anda jangan terlalu banyak konsumsi, terutama di pagi hari, gula, garam, tepung-tepungan. Nah, sekarang lagi pada makan nih. Nah,
Fa subhanallah, apa yang terjadi? Pagi hari jadwal nyuci racun. Ketika antum banyak garam, banyak gula, racun mau keluar, diikat lagi sama tubuh. Makanya pilih makan buah-buahan sangat bagus. Seorang profesor dari Cina mengatakan, ketika makan buah di pagi hari ketika perut kosong, itu sebagai antioksidan yang kuat. Enzim pada buah bercampur sama enzim amilase pada mulut kita, menjadi apa? Pencuci racun yang sangat kuat. Nah, ini tujuannya, kalian larang sholat di masjid yang ada kuburannya, ternyata kalian sholat jamaah di kuburan. Ini orang mungkin buta matanya, atau mungkin dia pura-pura bodoh, yang tidak faham ini ya. Tidak paham, ini jelas syariatnya terang sekali. Artinya apa? Ini syariatnya jelas, hadisnya sahih. Nabi melakukan itu pada salah seorang yang ya dulu ketika di zaman Nabi SAW disebutkan riwayat laki-laki atau perempuan yang dia membersihkan masjid Nabi SAW. Lalu Nabi ingat, tiba-tiba ingat dengan laki-laki itu, atau dengan perempuan itu. Maka dia bertanya kepada para sahabat, mana dia? Kata para sahabat, ternyata dia sudah meninggal dunia. Nabi mengatakan, kenapa tidak dikabari saya? Maka tunjukkan kepadaku tentang kuburannya. Nabi kemudian sholat. Ini syariatnya dan ini dilakukan dan boleh. Makanya kenapa salat jenazah di kuburan itu dibolehkan? Karena salah satunya tidak ada rukuk dan sujud. Maka salat jenazah itu boleh dilakukan di kuburan, bukan ya, menyembah kubur, atau bukan kita maknanya salat berjamaah di kubur.